Kasih yang nyata bagi yang lemah dan miskin. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rina, seorang wanita karir, Jakarta. Setiap hari ia memperhatikan anak-anak jalanan mengamen di lampu merah. Rina merasa iba, tetapi ia selalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak berbuat apa-apa. Suatu malam, ia melihat seorang ibu dan anaknya yang tampak kelaparan. Hatinya tergerak, ia membelikan mereka makanan. Senyum anak itu menyentuh hati Rina. Malam itu, Rina pulang dengan perasaan yang berbeda. Perikop ini merupakan bagian dari amanat perpisahan Yesus dalam Injil Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Kita pun diundang Yesus untuk hidup dalam kasih. Saling mengasihi bukan hanya perintah Yesus, tetapi juga menjadi inti dari ajaran iman kita. Semangat saling mengasihi inilah yang seharusnya mewarnai hati, pikiran, dan tindakan kita. Kita diajak untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Namun, Yesus tidak hanya sekedar memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Ia sendiri memberikan teladan yang nyata. Dia mengasihi kita hingga rela menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Jika kita sungguh ingin tinggal di dalam kasih-Nya, maka kasih itu harus terwujud dalam kehidupan kita. Kepedulian terhadap mereka yang lemah dan miskin merupakan salah satu bentuk nyata dari kasih itu. Seperti Rina dalam kisah di atas, saya sendiri pernah mengalami pergulatan dalam melaksanakan perintah ini. Dahulu, saat berjumpa dengan mereka yang lemah dan miskin, saya seringkali hanya merasa kasihan tanpa melakukan apa-apa. Hati saya tergerak
tetapi saya tidak segera bertindak. Hingga suatu saat, saya memutuskan untuk mulai melakukan sesuatu, meskipun kecil. Saya mulai berbagi makanan kepada anak-anak yang saya temui di jalan dari kelebihan yang saya miliki. Mungkin bantuan itu tidak banyak, tetapi saya percaya bahwa ada banyak orang lain yang juga peduli dan ingin berbagi kasih dengan mereka yang membutuhkan. Dari langkah kecil itu, saya mulai merenungkan, buah kasih apa lagi yang bisa saya hasilkan? Bagaimana saya dapat semakin mewujudkan kasih yang nyata, terutama bagi mereka yang lemah dan miskin? Marilah kita berdoa. Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami, untuk segala berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Ajarlah kami selalu agar kami pun dapat melaksanakan perintah-Mu untuk saling mengasihi, khususnya kepada mereka yang lemah dan miskin. Amin.